Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya Mia Agustin bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Ya, hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah telaah materi bahasa Arab Madrasah Aliyah, tentang tema kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab MA. Nah, langsung aja, mari kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu tentang kedudukan mata pelajaran bahasa Arab MA. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa status mata pelajaran bahasa Arab. Ya, statusnya yaitu sebagai bahasa asing. Artinya apa? Artinya bahasa Arab ini tidak biasa digunakan di kehidupan sehari-hari, tetapi hanya digunakan dalam waktu pelajarannya saja. Nah, di dalam struktur kurikulum ada dua kedudukan. Yang pertama, mata pelajaran wajib, dan yang kedua, mata pelajaran lokal. Apa itu mata pelajaran wajib? Mata pelajaran wajib yaitu mata pelajaran yang menitik beratkan siswa untuk menguasai 4 keterampilan bahasa dan mampu mengaplikasikannya. Sedangkan mata pelajaran lokal adalah mata pelajaran yang tidak menitik beratkan siswa untuk menguasai 4 keterampilan bahasa tersebut, tetapi hanya untuk dipelajari, sekedar tahu dan tidak mendalaminya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya mata pelajaran bahasa Arab MA itu sebagai mata pelajaran wajib kelompok A. Yang kedua yaitu mata pelajaran bahasa Arab MA. Teman-teman, di dalam KMA 183 tahun 2019 dikatakan bahwa ada 3 tujuan mata pelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 keterampilan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahasa Arab sebagai alat belajar, khususnya untuk mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, serta sebagai alat komunikasi internasional. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang keterkaitan bahasa dan budaya, serta untuk memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki kemampuan bahasa yang mencakup gramatika, wacana, strategi, sosiologi, dan budaya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah tujuan mata pelajaran bahasa Arab menurut KMA. Tapi menurut jurnal yang saya baca yaitu Al-Ibtikar, di sana jelaskan bahwa tujuan mata pelajaran bahasa Arab MA dengan tiap tingkatannya itu sama persis. Jadi MI, MTS, MA itu redaksi tujuannya itu sama persis gitu. Nah, di dalam jurnal ini juga dikatakan bahwasannya dalam perumusan tujuan mata pelajaran bahasa Arab, tiap tingkatannya sudah disebutkan secara secara terang-terangan gitu. Bahwa pada tingkat pendidikan dasar dititik beratkan untuk kecakapan menyimak dan berbicara. Kemudian di tingkat pendidikan menengah, 4 kecakapan bahasa diajarkan secara seimbang. Kemudian tingkat pendidikan lanjut itu memfokuskan untuk membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MA, yaitu terdiri dari tema-tema yang berupa wacana lisan maupun tulisan, paparan atau dialog. Nah, tentang perkenalan, hobi, kehidupan keluarga, fasilitas umum,
dan lain sebagainya. Jadi, tema-tema ini sudah teratur untuk tiap tingkatan kelasnya. Misal, di kelas 10, tema yang cocok yaitu perkenalan diri sendiri, memperkenalkan teman, tentang keluarga, hobi, cita-cita, dan lain-lain. Nah, di dalam ruang lingkup ini juga terdapat fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif ini adalah tujuan dari kita belajar bahasa, yaitu untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, fungsi komunikatif ini seperti siswa itu mampu memperkenalkan dirinya, mampu menyebutkan fasilitas umum, fasilitas sekolah. Kemudian yang keempat yaitu alokasi waktu mata pelajaran Bahasa Arab MA. Teman-teman, alokasi waktu adalah durasi waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian penyusunan rencana. Nah, dalam mata pelajaran Bahasa Arab, ada alokasi waktu yang harus dihitung seperti alokasi prota, alokasi promes, alokasi per jam dalam satu semester, alokasi per bab dalam satu semester, alokasi silabus, dan alokasi RPP. Nah, untuk menghitung semua itu, kita harus mempersiapkan kalender akademik dan KMA 184 untuk mengetahui berapa jam bahasa Arab dalam satu minggunya. Nah, untuk kelas 10, setiap minggunya mendapatkan waktu 4 jam pembelajaran. Untuk kelas 11 dan 12 mendapatkan waktu 2 jam pembelajaran. Nah, sekarang mari kita mulai menghitung alokasi waktu. Yang pertama yaitu alokasi prota. Untuk rumusnya yaitu total minggu efektif dikali total alokasi per minggu, kemudian dikali 2 semester. Kelas 10, 18 minggu dikali 4 jam pembelajaran sama dengan 72 jam, kemudian dikali 2 semester sama dengan 144 jam dalam 2 semester. Dan untuk kelas 11 dan 12, 18 dikali 2 sama dengan 36, kemudian dikali 2 semester, jadi 72 jam untuk 2 semesternya. Yang kedua yaitu alokasi promes, program semester. Rumusnya yaitu total minggu efektif dikali total alokasi per minggu. Kelas 10, 18 dikali 4 sama dengan 72 jam per 1 semester. Untuk kelas 11 dan 12, 18 jam dikali 2 sama dengan 36 jam per 1 semester. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi per bab dalam 1 semester. Rumusnya yaitu total minggu efektif dibagi total bab dalam 1 semester. Untuk kelas 10 dan kelas 11 dalam 1 semester itu ada 3 bab. Nah, perhitungannya yaitu 18 minggu efektif dibagi 3 sama dengan 6. Jadi, 6 minggu untuk per babnya. Jadi, satu bab itu punya waktu 6 minggu. Kemudian untuk kelas 12 semester ganjil itu sama waktunya 6 minggu untuk satu bab. Karena semester ganjil untuk kelas 12 ada 3 bab. Sedangkan untuk semester genapnya untuk kelas 12 ada 2 bab. Jadi kita ambil minggu efektif terkecil dari kelas 12 yaitu 14 dibagi 2 bab sama dengan 7.
Jadi 7 minggu untuk satu bab. Yang keempat yaitu alokasi per jam dalam satu semester. Rumusnya yaitu total alokasi per bab dikali total alokasi per minggu. Total alokasi per bab kelas 10 yaitu 6 ya. Kemudian 6 dikali 4 sama dengan 24 jam per babnya. Untuk kelas 11 yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12 jam per babnya. Untuk kelas 12 semester ganjil 6 dikali 12 sama dengan 12 jam per babnya. Dan untuk semester genap 7 dikali 2 7 kali 2 sama dengan 14 jam per bab. Yang kelima yaitu alokasi waktu silabus. Rumusnya yaitu total alokasi jam pelajaran dalam satu semester dibagi total bab pelajaran dalam satu semester. Untuk kelas 10 72 jam dibagi 3 sama dengan 24 kali pertemuan. Untuk kelas 11, 36 jam dibagi 3 bab sama dengan 12 kali pertemuan. Untuk kelas 12 semester ganjil, 36 dibagi 3 bab sama dengan 12 kali pertemuan. Dan untuk semester genapnya 36 dibagi 2 bab sama dengan 18 kali pertemuan. Yaitu alokasi waktu RPP. Rumusnya total alokasi jam per bab dalam satu semester dikali 45 menit. Kelas 10 24 dikali 45 menit sama dengan 6 kali pertemuan per jamnya. Kemudian untuk kelas 11 12 dikali 45 menit sama dengan 6 kali pertemuan juga. Kelas 12 dikali 45 menit sama dengan 6 pertemuan per jam. Dan yang terakhir yaitu beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab MA. Apa itu beban belajar? Beban belajar yaitu keseluruhan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Untuk kelas 10, dalam 1 minggu, beban belajarnya yaitu 51 jam pembelajaran. Untuk kelas 11 dan 12, dalam 1 minggu beban belajarnya yaitu 51 jam pembelajaran. Dan setiap durasi pembelajaran yaitu 45 menit. Dalam 1 semester untuk kelas 10, 11, dan 12, beban belajarnya yaitu 18 minggu, paling sedikit 18 minggu dan paling banyak yaitu 20 minggu. Untuk kelas 12 semester ganjil itu beban belajarnya paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Sedangkan untuk kelas 12 semester genap beban belajarnya paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Sedangkan untuk beban belajar untuk kelas 10, 11, dan 12 dalam 1 tahun paling sedikit yaitu 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Nah, teman-teman, setiap madrasah atau setiap satuan pendidikan boleh menambahkan jam belajar per minggunya. Maksimal itu 3 mata pelajaran dengan durasi waktu 6 jam pembelajaran. Jadi satu pelajaran durasi waktunya 2 jam pembelajaran. Cukup sekian dari saya pemaparan tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab MA.
Syukran kasiran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.